Pernah kepikiran nggak? Gimana ya caranya cerita soal kegiatan kita sehari-hari, tapi pakai bahasa Turki? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dasarnya, dan caranya tuh gampang. Bahkan seru loh. Yuk kita mulai aja. Oke, pertanyaan kuncinya cuma satu ini. Ne yapıyorsun? Yang artinya, lagi ngapain? Pertanyaan simpel ini bakal jadi panduan kita. Begitu kita ngerti ini, wah, kita bisa cerita seharian penuh. Biar belajarnya asik, yuk kita jalan-jalan virtual ke Istanbul. Bayangin deh kota yang super cantik ini, penuh dengan orang, dan pastinya setiap orang punya cerita dan kesibukan yang beda-beda. Nah, kita bakal intip sedikit gimana sih keseharian beberapa penduduk lokal di sana. Oke, sekarang waktunya kenalan sama teman-teman kita di Istanbul. Kita bakal belajar bahasa Turki langsung dari keseharian 4 orang yang, wah, kehidupannya beda banget satu sama lain. Pertama, kenalan yuk sama Onur. Dia ini seorang guru. Jadi ya, harinya dimulai pagi buta. Jam 7 udah bangun, mandi, sarapan, terus cus, berangkat ke sekolah. Rutinitas yang standar banget lah ya, mirip-mirip kita mungkin. Nah, selanjutnya ada Ken. Dia ini pelayan restoran. Dan disinilah serunya. Kerjanya baru mulai jam 5 sore dan selesai jam 2 pagi. Kebayangkan? Makanya dia bangunnya siang bolong. Beda banget sama Onur. Terus ada juga Pinar. Dia seorang ibu rumah tangga, punya 2 anak. Wah, udah pasti deh, bangunnya paling pagi buat siapin sarapan suami dan anak-anaknya. Begitu semua berangkat, barulah dia beres-beres rumah dan masak. Super sibuk ya. Yang terakhir ada Gile, seorang mahasiswi. Nah, kalau mahasiswa kan jadwalnya fleksibel ya. Kadang kelas pagi, kadang siang. Jadi bangunnya juga suka-suka. Dia tinggal bareng teman-temannya. Jadi sering banget tuh pagi-pagi sarapan bareng dulu sebelum ke kampus. Oke, kita udah kenalan sama semuanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngomongin apa yang sedang mereka lakukan? Nah, ini dia nih, kita masuk ke bagian intinya, ke struktur bahasanya. Dalam bahasa Turki, tensis untuk sedang melakukan sesuatu ini namanya şimdiki zaman. Gampangnya gini deh, anggap aja akhiran ior itu adalah suara masa kini. Kapanpun kamu dengar suara itu di akhir kata kerja, itu artinya kejadiannya lagi berlangsung, sekarang juga. Strukturnya logis banget kok. Coba kita ambil contoh kata kerja gelmek, artinya datang. Kalau mau bilang saya sedang datang, kita bilangnya ben geliyorum. Kalau kamu sedang datang, jadi sen geliyorsun. Lihat kan polanya? Tinggal ganti sedikit aja ujungnya sesuai siapa yang ngomong. Yuk kita lihat contoh kalimat lengkapnya. Biz yemek yiyoruz, artinya kami lagi makan. Onlar televizyon izliyorlar, mereka lagi nonton TV. Tuh kan gampang banget, tinggal ambil kata kerjanya, tempelin ior, terus kasih akhiran penunjuk orangnya, simple. Oke, sekarang kita coba pasangin langsung ya kegiatan sama kata-katanya. Lagi bangun tidur, bilang ya kalkıyorum, saya lagi bangun. Lagi sarapan, kahvaltı ediyorum, saya lagi sarapan. Lanjut lagi ya, pas kamu berangkat kerja, kamu bisa bilang işe gidiyorum. Lagi di depan komputer, bilgisayar kullanıyorum. Nah, dengan langsung menghubungkan gambar kegiatan ke frasa Turkinya kayak gini, lama-lama kita jadi mulai mikir langsung pakai bahasa Turki. Oke, ngomongin yang lagi dikerjain udah bisa. Terus gimana kalau kita mau ngomongin sesuatu yang kita pengen lakuin? Nah, ayo kita bedah caranya. Kuncinya itu ada di kombinasi mak istemek. Anggap aja ini formula 2 bagian yang super simple. Kamu tinggal ambil kata kerja dasarnya, misalnya uyumak atau tidur, terus sambungin deh sama istiyorum, saya ingin. Jadi deh, gampang kan? Dan kerennya lagi, rumus ini fleksibel banget. Mau bikin kalimat positif? Uyumak istiyorum. Aku mau tidur. Mau nanya, dışarı çıkmak istiyor musun? Kamu mau pergi keluar nggak? Atau kalimat negatif, maça gelmek istemiyorum. Aku nggak mau datang ke pertandingannya. Bisa semua. Masih ingat kan, si pelayan? Nah, karena akhir pekan dia libur, dia punya waktu buat hobinya. Dia bisa aja bilang, hafta sonu sinemaya gidiyorum, yang artinya, di akhir pekan aku pergi ke bioskop. Oh iya, ini contoh bagus juga loh kalau şimdiki zaman itu, selain buat sekarang, bisa juga buat nunjukin kebiasaan. Oke, kita udah bisa bilang lagi ngapain dan pengen ngapain. Sekarang, ayo kita naikin levelnya sedikit, kita tambahin detail arah. Kita mau pergi kemana dan datang dari mana. Dan ini ternyata gampang banget. Lihat deh, buat bilang ke suatu tempat tinggal tambahin akhiran e atau e. Contohnya, okula gidiyorum, aku pergi ke sekolah. Nah, kalau mau bilang dari suatu tempat tinggal tambahin dan atau den. Misalnya, işten çıkıyorum,
Aku keluar dari kantor. Cuma beda akhiran kecil gini aja kalimat kita langsung jadi jauh lebih jelas. Oke, kita udah kumpulin semua potongan puzzle-nya nih. Sekarang, waktunya kita rangkai semua jadi satu resep sederhana biar kamu bisa bikin kalimat sendiri. Cuma ada 4 langkah gampang. 1. Tentuin siapa yang lakuin. Aku, kamu, dia. 2. Tentuin apa kegiatannya. Baca, pergi, makan. 3. Tambahin suara sekarang, yaitu iyor. Terakhir, langkah keempat, kasih akhiran orangnya, kayak atau sun. Udah, gitu doang. Coba deh renungin sebentar. Dalam waktu singkat ini, kamu sebenarnya udah dapat semua alat yang dibutuhin buat nyeritain kegiatan sehari-hari. Mulai dari kalkiarum pas bangun pagi, sampai film Isiorium di malam hari. Kamu udah bisa cerita loh. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Turki. Dengan semua ilmu baru ini, apa yang kamu pengen lakuin? Peki Asis, Neap Makistiyosunus. Coba dipikirin. Makasih banyak ya udah nyimak.